Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu apa kabar? Semoga saya menemui Bapak Ibu pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, terus bersemangat, dan hati ini terus ada rasa bersyukur apapun kondisinya pada hari ini. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Salat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, senang sekali saya bisa menemui Bapak Ibu pada pagi hari ini. Saya berharap Bapak Ibu semuanya sudah ready, sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran, dan insya Allah hari ini kita akan lengkapi bekal perjalanan kita untuk memasuki masa-masa yang sebenarnya akan kita rasakan sangat berbeda dibandingkan masa-masa sebelumnya, sebelum kita berada di rumah. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita hari ini, mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memohon kepada Allah semua yang kita bicarakan, semua yang kita bahas, semuanya menjadi amal ibadah. Apalagi ini harinya Ramadan ya, bulannya bulan Ramadan, dan semoga pahalanya menjadi jauh lebih berlipat ganda, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita memohon juga kepada Allah dicerdaskan alam pikiran kita dan dilembutkan hati kita. Baik Bapak-Ibu sekalian, awal pembicaraan kita pada hari ini, kita akan membahas lanjutan materi, yaitu tentang, sebelumnya kita telah membahas tentang fokus kita kepada mimpi besar, ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, subhanallah, saya teringat kepada seorang teman saya. Ketika saya dulu terakhir bertemu dengan dia, saya melihat dia menggunakan kendaraan, yaitu sebuah sepeda tua, sepeda unta. Jadi terakhir saya melihat dia sedang bersepeda unta, dan saya menyaksikan bahwa waktu itu kami masih kecil-kecil gitu ya, remaja-remaja kecil, itu dia memakai sepeda unta, dan sepedanya sudah tua karena sepedanya juga warisan dari orang tua. Oke, 25 tahun saya tidak bertemu dengannya, 25 tahun atau lebih. Saya kembali ke kampung halaman saya, dan Masya Allah, Allah pertemukan kembali dengan dia. Dan apa yang saya saksikan Bapak Ibu pada hari itu, saya bertemu dengan dia, dan hari itu saya menyaksikan dia masih tetap pakai sepeda unta. Dan yang pasti dirinya semakin tua, apalagi sepedanya. Sepedanya itu warisan dari orang tua. Saya lalu memikirkan Bapak Ibu sekalian, kenapa teman saya ini kok tidak ada perubahan? Kenapa tidak ada perubahan? Apakah kira-kira dia tidak berpikir dia tidak berhak untuk menerima sebuah perubahan takdir seperti itu? Apa masalah dari dirinya? Sebenarnya apa sih? Ada apa sih dengan teman saya itu? Saya terus berpikir, kenapa saya tidak melihat perubahan pada dirinya? Masya Allah Bapak-Ibu sekalian, saya mengingatkan gini, saya teringat kembali ketika saya melaksanakan rukun Islam yang kelima, walaupun sudah cukup lama. Saya satu kamar dengan dua pedagang aur kuning Bukit Tinggi. Dua pedagang ini salah satu dari mereka itu, karena 40 hari bersama, lama-lama kami sangat dekat gitu ya Bapak Ibu ya. Itu salah satunya sangat memberikan inspirasi kepada diri saya. Dia bercerita, umurnya masih 30-an waktu itu sama dengan saya ketika melaksanakan ibadah haji.
haji, dia bercerita kepada saya bahwa dulu dia tidak punya kemampuan keuangan. Jadi ceritanya sang suami nih ya, sang suaminya bercerita setelah tamat SMA dia bekerja di sebuah toko, bekerja sebagai karyawan di sebuah toko. Apa yang dilakukannya? Diam-diam dia mempelajari bagaimana mengelola toko, bagaimana mengurus karyawan, bagaimana mengurus keuangan, dan dia memastikan dirinya, memutuskan pada dirinya untuk menjadi seorang pembelajar cepat, Bapak Ibu. Masya Allah, ternyata dia menjadi pegawai toko tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama, bayangkan anak yang baru tamat SMA gitu ya. Tidak terlalu lama. Akhirnya dengan keberanian, dia coba memberanikan diri untuk keluar. Menjadi karyawan itu, keluar dari karyawan toko. Kemudian dia mencoba membuka. Pertama dia buka kecil-kecilan. Dan bermodalkan amanah pada dirinya, dia bekerja sama tuannya yang sebelumnya. Jadi dia bekerja sama tuannya, kemudian dimudahkan oleh tuannya karena tuannya tahu kalau ini dulu karyawan saya yang amanah, begitu. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dia dapatkan kemudahan demi kemudahan. Akhirnya dia bisa merancang, gitu, memulai start dengan semangat juang yang luar biasa. Dan luar biasanya tak lama, sekitar 10 tahun saja Bapak Ibu. Sekitar 10 tahun, apa yang terjadi? Dia benar-benar punya toko seperti yang dimiliki oleh tuannya. Tak jauh berbeda dari segi ukuran, dari jumlah barang, dan dari besarnya pasar. Hampir sama dengan tuannya. Apa yang luar biasa ketika saya berangkat haji, satu kloter bahkan satu kamar bersama sepasang suami istri ini, Bapak Ibu sekalian, yang luar biasanya adalah pas mereka berangkat haji, dia sudah punya toko sendiri dan sudah punya sebuah rumah toko, berarti ruko ya, dan besar. Saya sudah mendatangi rumah itu, ruko itu, dan besar. Dan subhanallah, alhamdulillah pulang haji malah dia nambah tokonya satu lagi. Allahu Akbar. Hanya tamat SMA. Masya Allah, dari kondisi yang dua ini Bapak Ibu, orang ini tak jauh berbeda dari teman lama saya dengan yang cerita kisah saya sama haji ini. Orangnya mirip saja, sama-sama tamat SMA, tapi kok takdirnya jadi berbeda gitu. Saya ingat satu lagi, ada seorang ibu yang dulu ketika dia akan, Masya Allah, ini lebih mendalam dirasa saya, yang berangkat sama saya pergi haji. Dia adalah seorang yang berprofesi sebagai tukang urut. Jadi dia berprofesi sebagai seorang tukang urut. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tahu tukang urut di kampung itu dibayar berapa oleh masyarakat? Satu orang dipijit bayarannya rata-rata 10.000. 10.000. Cuma di dalam hatinya dia ada tekad yang sangat kuat untuk segera berangkat haji. Apa yang dilakukannya? Kalau ada satu orang dipijit, dia atur keuangannya itu yang didapat itu 5.000 ditabung untuk haji, 5.000 untuk kebutuhan sehari-hari. Begitu setiap hari, begitu setiap hari, begitu setiap hari. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu, hajikah dia? Iya, dia haji bersama kami. Ketika dia berangkat haji, sekampung yang mengantar. Kenapa yang antar sekampung? Tukang pijit naik haji. Kalau dulu kita kenal tukang bubur naik haji, ini tukang pijit naik haji. Sekampung yang ngantar. Orang-orang pada terharu. Sampai di tanah suci, Bapak Ibu dia bingung nih. Ini kalau yang ngantar saya ke sekampung, terus oleh-olehnya bagaimana? Saya harus stok oleh-oleh sekampung untuk orang sekampung juga. Ada kegelisahan. Lalu meminta kepada Allah, ya Allah, mampukan saya untuk membawa oleh-oleh untuk orang yang di kampung saya mengantar saya. Setidak-tidaknya sedikit gitu. Dia minta kepada Allah kemampuan itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak Ibu kebayang ketika kita di tanah suci melaksanakan ibadah haji. Itu Masya Allah, badan capeknya luar biasa ya kan, kejar-kejaran bus gitu ya. Yang haji-haji reguler, kejar-kejaran bus. Wah subhanallah, capek. Akhirnya apa? Di sana, di hotel
itu banyak yang minta dipijit. Alhasil ada uang masuk. Akhirnya oleh-oleh bisa dibawa lebih dari cukup. Subhanallah, luar biasa. Sebenarnya semua dari niat baik, Bapak Ibu sekalian. Dari niat, lalu ada kemauan. Di situ ketemu jalan-jalan. Allah mengutus, memberikan ilham, petunjuk untuk jalan-jalan itu kepada kita. Ketika kita sudah memasang niat, kemudian membuat tekad, keputusan, niat itu harus jadi, Bapak Ibu sekalian. Maka permasalahan di dua fakta, antara teman saya sama ibu yang berangkat haji, antara teman saya dengan sepasang suami istri yang sama-sama pendidikannya sama, kok takdirnya jadi berbeda. Oh, ternyata benar bahasan kita sebelumnya. Semua berawal dari mimpi besar. Semua berawal dari mimpi besar. Kalau kita tidak punya mimpi besar, Bapak Ibu, entah seperti apa masa tua kita. Kita hanya akan menjadi orang biasa. Ada, tak ada kita, tak bermakna apa-apa. Tak berapa banyak orang yang akan kehilangan kita setelah kita tiada. Karena itu semuanya pertanda bahwa efek kita kepada dunia terlalu kecil saja. Masya Allah. Memang kita kejar hari ini apa? Sebaik-baik muslim adalah muslim yang bermanfaat bagi muslim yang lainnya. Manfaat besar itu diawali dengan mimpi besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sepakati Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di grup HNI Champion, saya berharap Bapak Ibu sudah mulai dengan mimpi besar. Baik, kita mulai. Saya, suami saya, semua hari ini yang pada posisi Presiden Leader Club, Ambassador Leader Club, saya sendiri Ambassador Leader Club, Star Leader Club, Leader Club, begitu ya, ada peringkat-peringkat. Itu semua mengawali langkahnya bersama perusahaan kita ini dengan mimpi besar. Bapak Ibu juga harus seperti itu. Tetapkan mimpi besar Bapak Ibu. Ada mimpi besar jangka panjang, ada mimpi besar jangka pendek. Silakan buat. Ada berapa yang jangka panjang? Ada berapa yang jangka pendek? Tetapkan, misalkan jangka panjang itu misalkan haji, mobil, rumah. Jangka pendek, uang kontrakan rumah, kalau ngontrak. Kalau numpang sama orang tua sih enggak sih ya. Uang kontrakan rumah, apalagi uang sekolah anak, apalagi dan seterusnya. Ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Bapak Ibu tulis. Ditulis. Jangan malas menulis. Bahkan ketika saya menetapkan mimpi-mimpi saya, pena yang saya ajak untuk menulis itu saya bawa bicara, Bapak Ibu. Saya mewakili dia ini jundullah. Dan saya berkata kepada dia, doakan saya, doakan saya. Bahkan buku tempat saya nulis itu juga saya ajak bicara. Bismillah, doakan saya ya. Dinding yang menyaksikan peristiwa itu saya juga ajak bicara. Oh, doakan saya. Saya meyakini mereka tentara-tentara Allah. Yakin Bapak Ibu sekalian? Tulis. Maka setelah ini, setelah kita bertemu pagi ini, saya ingin meyakinkan bahwa tidak ada satupun di antara kita anggota grup ini yang belum menuliskan mimpinya. Setelah itu, setelah ditulis, visualkan. Cari gambarnya di internet. Bapak Ibu sukanya rumahnya yang modelnya bagaimana?
Bapak Ibu sukanya mobilnya yang seperti apa? Bapak Ibu cari gambarnya. Naik haji. Oh, kalau naik haji tinggal cari satu aja, gambar Ka'bah. Cari. Apalagi yang harus dilakukan? Print. Itu di print. Di print. Setelah di print, Bapak Ibu tempel di dinding Bapak Ibu. Tempel di dinding Bapak Ibu. Dan itu dilihat sesering mungkin. Karena kalau Bapak Ibu lihat sesering mungkin, Bapak Ibu akan terus ingat Bapak Ibu punya mimpi, sehingga tidak ada waktu untuk Bapak Ibu santai. Hati-hati, kita ada masalah, ada ancaman dalam hidup kita, yaitu masalah umur. Mimpi besar ini mungkin saja terjadi. Ada dua kemungkinan, terjadinya cepat atau terjadinya lambat. Kalau saya boleh tanya, Bapak Ibu pilih yang mana? Cepat atau lambat? Saya yakin Bapak Ibu jawabannya cepat. Setelah Bapak Ibu memutuskan mimpi besar itu terjadi dengan cepat, langkah selanjutnya Bapak Ibu lirik. Bapak Ibu lirik, hari ini posisi Bapak Ibu di mana? Posisi apa? Posisi sumber penghasilannya. Bapak Ibu lirik sumber penghasilan Bapak Ibu. Ada kita, sebagian kita yang sumber penghasilannya gaji. Ada sumber penghasilan kita dagang. Dan ada sumber penghasilan kita bisnis. Saya dan Ustaz Sumarno pada posisi bisnis, iya. Dagang, iya. Mari kita bahas. Bapak Ibu sekalian, untuk terjadinya mimpi besar itu cepat, sering saya mengulang-ulang. Peluangnya di dunia gajian, itu kecil. Kenapa kecil? Satu, gaji itu tidak bisa kita besarkan sesuka hati kita. Gaji itu sifatnya tetap. Sebesar-besar apapun gaji, tetap saja statusnya kecil. Sebesar apapun pertambahan gaji, tetap saja angkanya terbatas. Dan orang gajian tidak terjadi seumur hidup. Kalau dia sebagai seorang direktur, misalnya hanya selama dia menjadi seorang direktur. Kalau dia seorang PNS, hanya selama masa dinas. Setelah itu dia cuma menerima pensiunan, gaji. Dan di gaji itu ada keteraturan, Bapak Ibu sekalian. Apa maksudnya keteraturan? Makanya orang senang di dunia gajian itu kenapa? Hidupnya jadi teratur. Berdoa nggak berdoa, tanggal 30, tanggal 1 pasti masuk ke rekening, kayak begitu. Maka orang gajian ini sering lupa berdoa, minta rezeki masuk tanggal 1. Yang benar-benar menangis berdoa itu orangnya di dua ini. Karena dia belum tahu, belum pasti nih hari ini terjual enggak apa yang dia tawarkan. Dia akan lebih sering berkomunikasi kepada Allah di posisi ini untuk penghasilannya. Itulah luar biasanya seorang pedagang dan seorang pebisnis. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin bisa terjadi mimpi besar kita, tetapi dia akan lama. Di sini akan lama. Maka di sini cepat. Ada perbedaan antara dagang dan bisnis. Ini kalau di dagang cepat dan penghasilannya menjadi besar. Di sini sangat cepat. Sangat cepat dan angkanya sangat besar. Boleh saya tanya lagi kepada Bapak Ibu, pilih yang mana? Cepat dan besar atau sangat cepat dan sangat besar? Saya yakin Bapak Ibu jawabnya sangat cepat dan sangat besar. Betul? Iya, sangat cepat dan sangat besar. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pilihnya di sini.
Hari ini di HNI kita bisa masuk di sini, tapi semuanya berawal dari sini. Memulai menjadi seorang pedagang. Bisakah kita jalan dua, dagang bukan bisnis? Jawabannya di HNI bisa, insya Allah. Oke, Bapak Ibu sekalian. Subhanallah. Saya katakan nih, saya pelajari begitu banyak pebisnis sukses. Alhamdulillah saya pelajari buku-bukunya atau ungkapan-ungkapannya. Saya lihat itu untuk sukses berbisnis itu rata-rata waktunya hanya sekitar 2-3 tahun saja, Bapak Ibu. Berpayah-payah. Apa bentuknya, ditolak tawarannya, diketawakan, dicemoohkan, direndahkan, segala macam. Dia hanya mengalami pahit-pahit seperti itu. Paling lama 2 tahun, pahit-pahit amat 3 tahun. Setelah itu dia take off, sudah mulai lepas landas, sudah mulai mau terbang tinggi. 3 tahun ke atas. Di 2 tahun pertama dia sudah mulai nafasnya teratur gitu ya, nggak terlalu sesak lagi. Kenapa? Udah mulai kelihatan hasil. Dan kalau dia biasanya kalau sudah 3 tahun dia sudah mulai menikmati, walaupun angkanya belum terlalu besar. 3 tahun ke atas, subhanallah, seperti teman saya tadi, pedagang organik, udah punya ruko, udah haji, ya haji usia muda, 30-an haji itu masih kuat kita Bapak Ibu untuk kejar-kejaran, untuk tawaf keliling Ka'bah dengan sangat menikmati, nggak perlu dibimbing insya Allah. Makanya hajinya cepat-cepat ya Bapak Ibu ya, Masya Allah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, di dunia gajian dia bersyarat harus tamat ini, harus tamat itu, harus punya skill ini, harus punya skill itu. Itu dunia gajian. Orang yang mau diterima di sebuah tempat menjadi karyawan atau PNS atau seterusnya, itu ada syarat. Tapi di dunia dagang gak ada syarat, bahkan gak ada syarat umur. Bisa gak pedagang tuh anak umur 6 tahun? Jawabannya bisa. Maka sebenarnya peluang kerja itu luasnya itu di sini. Anehnya luas lapangan kerja itu sebenarnya ada di sini, tapi orang rebut-rebut ke sini. Pertanyaan kita ada apa? Rata-rata orang ingin kondisi nyaman. Kita sebut sebagai zona nyaman. Pokoknya tanggal 1 datang deh. Mau angkanya berapa nggak masalah. Yang penting tanggal 1 datang. Daripada kita harus kejar-kejaran ke sana bawa barang payah, berhujan, berpanas. Pola-pola nyaman, zona nyaman. Siapa yang disebut zona nyaman? Karyawan pegawai negeri itu zona nyaman. Bapak Ibu, ketahuilah bahwa keluar biasaan itu tidak akan terjadi di zona nyaman Bapak Ibu. Kenapa? Maaf, andaikan saya cerita nih, seorang karyawan atau pegawai negeri, kalau dia ingin menaikkan penghasilan, dia misalkan jam kerjanya kalau ngajar jam 7 sampai jam 4. Dia katakan, saya mau menaikkan penghasilan saya di pegawai negeri saya mau masuk jam 6, keluar jam 6 sore. Nggak bisa juga. Kenapa? Yang namanya gajian angkanya pasti akan tetap. Itu dia masalahnya. Tapi masalah nggak? Itu masalahnya mungkin bagi kita ya. Bagi para orang gajian masalah nggak? Saya berharap kalau yang saya temui Bapak Ibu adalah hari ini adalah orang yang masih berada pada posisi ini. Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu menyadari sebenarnya ada masalah. Sebenarnya ada masalah. Dan saya ingin Bapak Ibu menyadari masalah itu. Sebenarnya ada masalah. Di mana ada masalah? Di gajian ini nggak boleh ada kejadian tiba-tiba. Tiba-tiba kita ingin membeli rumah, nggak bisa tiba-tiba kita beli. Tiba-tiba kita ingin membeli mobil, nggak bisa tiba-tiba membeli. Tiba-tiba ingin membeli motor, nggak bisa. Kalau dipaksakan, maka otomatis kita akan terjerat dengan hutang. Kita akan terjerat dengan hutang. Itu di sini. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa jangan salah menginstalkan ke dalam alam pikiran kita. Sebagian sahabat-sahabat kita yang di posisi gajian mengatakan, pernah saya dengar langsung katanya begini, alhamdulillah kita di posisi ini, di posisi kerja yang ini. Kalau kita kecepit kita bisa mengadu menggunakan surat kita ini.
Mengadunya kemana Bapak Ibu? Ke tempat sarang uang. Hati-hati, jangan pernah berpikir seperti itu. Kalau Bapak Ibu masih berada di sini, terus Bapak Ibu menginginkan sesuatu dan Bapak Ibu ingin membelinya dengan tunai, tanpa terlibat kredit, tanpa terlibat riba begitu, yang Bapak Ibu harus pikirkan hari ini adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menciptakan tambahan penghasilan. Maka kalau Bapak Ibu baru bergabung AB, anggota biasa di HNI, hari ini yang Bapak Ibu pikirkan adalah bagaimana di tahap awal Bapak Ibu punya tambahan penghasilan di HNI. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di AVO, Bapak Ibu angka baru 10.000, bonus Bapak Ibu 10.000, itu disyukuri Bapak Ibu. Tidak akan terjadi angka besar, kecuali mulai dengan angka kecil. Semua kami yang hari ini mungkin Bapak Ibu pandang angkanya besar-besar. Semua kami dulu mengawalinya juga dari angka kecil. Perhatikan angka itu. Misal kalau tertulis di situ 30.000, mulai hari ini Bapak Ibu mulai berani nuliskan. Bismillah, bulan depan menjadi 300.000. Dari 30.000 ke 300.000 itu bisa antar bulan aja. Pindah dari bulan 1 ke bulan kedua, insya Allah bersama HNI. Bapak Ibu lakukan percepatan saja, tambahan kecepatan dari kerja dibanding bulan sebelumnya. Maka insya Allah dia akan naik. Bapak Ibu rapikan kerja saja dengan program cakep, maka insya Allah dia akan naik. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjut. Oke, jadi ada masalah di sini yaitu masalah waktu. Jadi di sini ada masalah waktu. Maka kalau Bapak Ibu ingin cepat mimpi besar itu terjadi, Bapak Ibu harus masuk ke dunia dagang dan dunia bisnis. Maka Bapak Ibu saksikan orang-orang yang jualan di kaki lima itu rata-rata sudah berangkat haji, itu rata-rata Bapak Ibu perhatikan aja. Walaupun mereka cuma lesehan, itu rata-rata mereka sudah pakai gelang perak. Kaki lima, apalagi toko. Kalau toko biasanya berulang-ulang hajinya. Masya Allah, yang berangkat sama saya dulu itu haji yang ke-7 kalau nggak salah saya. Dia pedagang haji yang ke-7, sebelahan kamar sama saya. Pedagang haji, berangkat haji yang ke-7. Haji pertama berangkat sendiri, haji kedua berangkat sama istri, haji ketiga berangkat sama orang tua, ada seterusnya sampai 7. Jadi pas ketemu dengan saya waktu itu satu kloter, dia berangkat haji yang ke-7. Subhanallah, Masya Allah. Di sini. Oke. Dan kita hari ini di HNI sudah berada pada posisi menjadi seorang pedagang dan menjadi seorang pebisnis. Subhanallah Bapak Ibu. Dengan tayangan saya ingin Bapak Ibu termotivasi. Apakah Bapak Ibu berpikir kalau begitu saya pindah profesi aja, saya tinggalkan aja dunia gajian? Saya katakan tidak harus segera itu. Saya lama jadi orang gajian. Saya resign baru 2 tahun, hampir 3 tahun. Baru hampir 3 tahun. Jadi berapa lama? Saya lama menjadi orang gajian. Ngapain saya merapikan kerja dulu Bapak Ibu. Jadi terjadi 3 keadaan. Pertama saya hidup penghasilan gaji saja, kemudian gaji tanpa bonus, kemudian bonus saja. Hari ini saya hidupnya cuma dengan bonus penghasilan saya. Kapan saya memutuskan pindah ke bonus? Yaitu ketika bonus saya jauh lebih besar daripada gaji saya. Baru saya pindah. Dan hari ini saya tidak perlu menunggu sampai masa pensiun, kemudian saya tidak perlu menunggu uang pensiun masuk setiap bulan. Insya Allah Bapak Ibu, haruskah Bapak Ibu segera resign? Jawabannya tidak. Itu keputusan terakhir lah ya. Nah Bapak Ibu bisa pilih-pilih lah ya, timbang-timbang seperti apa itu. Nanti seperti apa Bapak Ibu mengambil keputusan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Oke, di fakta yang saya tayangkan ini, saya ulang, kita sudah sepakat bahwa kita akan mempercepat terjadinya mimpi besar kita. Lalu bagaimana caranya? Mimpi besar itu berhubungan dengan penghasilan kita. Jika penghasilan kita besar, maka akan terwujud mimpi besar kita. Mudah terwujud mimpi besar kita. Permasalahan kita, penghasilan kita di mana posisinya hari ini? Bisa jadi Bapak Ibu berada di sini, atau bisa jadi Bapak Ibu sudah di sini. Kalau sudah di sini tinggal menggerakkan ke sini. Apa bedanya antara dagang dengan bisnis? Saya sudah mengukakan dalam ilustrasi sebelumnya antara dagang dengan bisnis.
Bapak Ibu sekalian, penghasilan orang gajian itu dia harus mengorbankan waktu dan tenaga baru uang dihasilkan. Itu orang gajian, waktu dan tenaga baru dihasilkan uang. Kalau pedagang sama waktu dan tenaga baru dihasilkan uang. Tapi kalau pebisnis yang menghasilkan uang kepada dia atau penghasilan adalah sistem. Apa bedanya? Kalau gajian saya nggak perlu bahas lagi, Bapak Ibu ya. Kalau kita masih bekerja, kita masih mendapatkan gaji. Kalau pedagang, kalau dia masih jualan, dia mendapatkan ada omset, dia mendapatkan keuntungan, ada penghasilan. Apa bedanya pedagang dengan pebisnis? Pedagang ngurusinya sendiri semuanya. Barang dibuat sendiri sebuah rumah makan, dibelanja sendiri, diolah sendiri, dijual sendiri, untungnya untung sendiri gitu ya. Pedagang. Ketika apa perbedaan saya dengan teman saya satu kamar yang pedagang, 40 hari haji Bapak Ibu. 40 hari haji, 40 hari tokonya nggak buka. Berarti 40 hari nggak ada omset. Bagaimana kalau saya pebisnis? Walaupun saya berangkat haji, pergi haji melaksanakan haji 40 hari, bisnis saya tetap berjalan. Dan Masya Allah ketika saya pulang ke Indonesia, waktu itu luar biasanya Bapak Ibu, ternyata omset jauh lebih besar daripada waktu saya berangkat. Allahu Akbar. Itu bisnis. Oke, kita bedakan. Lihat Bapak Ibu sekalian. Pedagang, ilustrasi yang sudah saya berikan dulu. Pedagang itu, ini saya contohkan sebelumnya adalah pedagang bakso. Si A adalah pedagang bakso. Kalau dia jualan sendirian selama 9 jam sehari, omsetnya rata-rata 500.000. 9 jam per hari. Ada pikiran si A nih, saya mau menaikkan penghasilan saya. Maka yang harus dilakukan si A adalah, yang pertama, si A melakukan penambahan jam. Misalkan dia menambah jamnya menjadi 11 jam. 11 jam atau 12 jam, katakan 12 jam. Dia jadikan jam kerjanya 12 jam. Berarti dia berangkat lebih pagi, pulang lebih malam. Pertanyaannya, naik nggak kira-kira omsetnya? Iya, kemungkinan nggak 500, bisa jadi naik menjadi 600 atau 700 sehari. Dengan cara menambah jam. Tapi harus ada yang kita pikirkan Bapak Ibu. Selama sebanyak apapun, sepanjang, ingat satu hari itu cuman 24 jam ya. Andai si A ingin menggunakan waktu 24 jam untuk bekerja untuk menaikkan omset, andai kepikiran sama si A, pertanyaan kita gini, mungkin nggak si A itu bekerja 24 jam? Jawabannya, nggak mungkin. Dia harus tidur, dia harus makan, dia harus ngurusin anak, dia harus ini dan lain-lain. Dia tidak bisa menggunakan 24 jam untuk terus bekerja jualan bakso. Nggak sesuai fitrah. Artinya semaksimal apapun si A ini menggunakan waktu dalam satu hari untuk jualan bakso, dia tidak akan bisa menggunakan 24 jam. Otomatis kecil dari itu. Oke, berarti itu keputusan pertama. Pertanyaan pertama tadi, pertanyaan apa tadi? Bisakah si A menaikkan omset? Bisa. Dengan cara apa? Menambah jam. Nah, itu pedagang. Kalau si A ingin memindahkan pikirannya menjadi seorang pebisnis, maka apa yang harus dia lakukan? Dia buat 3 buah gerobak bakso. Dia pekerjakan si B, si C, si D. Awalnya mereka bertiga pengangguran, nggak ada kerja. Akhirnya direkrut oleh si A. Apa yang terjadi? Ada penghasilan. Itu kerennya si orang pebisnis itu Bapak Ibu. Bisnis itu mudah dan memudahkan. Kalau si A nggak memutuskan dia menjadi seorang pebisnis, si A tidak bisa membukakan penghasilan, membantu si B ini untuk berpenghasilan. Maka keren seorang pebisnis itu Bapak Ibu. Dari segi manfaat kepada umat, seorang pebisnis itu memang keren. Memang dialah orangnya. Coba lihat, ini kalau gerobak si A-nya 3, bisa dia membukakan pintu rezeki untuk si B, si C, si D. Kalau dia punya 10 orang yang jadi punya penghasilan. Pebisnis itu memang lebih bermanfaat, memang lebih luas manfaatnya. Saya simpulkan seperti itu. Akan halnya saya, kalau dulu saya tidak memutuskan menjadi seorang pebisnis, tentu tidak akan ada 22 lab di jalur kami. 22 lab. 22 lab itu, Bapak Ibu, 22 lab itu untuk
satunya itu setidak-tidaknya mempunyai agen yang luar biasa. Setidak-tidaknya ada 50 orang. Coba dari saya dan suami saya saja, akhirnya berapa orang yang terbuka pintu rezeki, terangkat kaki ekonomi. Di 22 light ini hari ini Bapak Ibu, salah satu dari mereka yang terendah saja penghasilannya hari ini, di 22 ini paling rendah penghasilannya berapa? 10 juta. Kalau saya dulu tak memutuskan jadi pebisnis, berarti mereka ini sekarang tadi mana? Dan yang 50 orang ini di satu bulan ini tadi mana? Ini yang utama saja, yang masih penghasilannya di bawah 2 juta ke bawah gitu ya. Itu berapa orang? Pebisnis itu memang luar biasa dari segi manfaat. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah berpikir tak mungkin dan tak bisa. Bapak Ibu belum memulai. Mulai saja. Oke, orang sukses tidak menciptakan ketakutan di awal. Orang sukses itu dia selalu memulai dengan yakin untuk melangkah. Begitu ada masalah baru dia selesaikan di tengah jalan. Masalah itu tidak diciptakannya, tidak dibayang-bayangkannya di awal Bapak Ibu sekalian. Di mana ada masalah, di situ dituntaskan. Akannya halnya kita di hari ini. Ada tiba-tiba pandemi. Di tengah jalan sedang kita berjuang, ada pandemi. Di situ kita selesaikan. Nah, coba ambil hikmahnya. Setelah ada pandemi, kita ketemu dengan cara seperti ini. Dan bisa. Dulu nggak pernah kita lakukan seperti ini. Di mana ada masalah, di situ kita selesaikan. Subhanallah. Insya Allah setelah ini kita akan mengadakan BOS dengan cara seperti ini. Mungkin di Zoom, Jitsi, begitu ya. Ada BOS, ada SBP, ada kelas juara, dan seterusnya. Kita akan laksanakan di kondisi yang berbeda. Kalau dia lagi dalam satu ruangan, kita akan melaksanakan di kondisi online seperti ini. Insya Allah kita akan rapikan. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita mengadakan acara hari ini jam segini? Karena Business Center HNI Bukit Tinggi 1 saat ini sedang renovasi. Jadi kalau jam 8 ke atas itu ada yang bekerja, ya, ada yang bunyi tok tok tok. Jadi kita nggak bisa mengadakan pembelajaran ini jam 8 ke atas. Makanya kita mulai lebih pagi. Semoga tetap optimal, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, lihat kembali si A. Coba ketika si A itu tadi bekerjanya selama 9 jam, omsetnya 500.000. Jadi kalau dia 9 jam bekerjanya 500.000, omsetnya 500.000 per hari. Kalau dia duplikasikan ke B, C, D, di sini juga 500, 500, 500. Sama, di sini kerjanya 9 jam, 9 jam, 9 jam. Ini 5, ini 5, ini 5. Berapa omset si A ini sehari? 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Ternyata menjadi 2 juta per hari. Ternyata menjadi 2 juta per hari. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. 2 juta per hari ini artinya gini, semakin besar omset pasti semakin besar penghasilan. Makin besar omset, makin besar penghasilan. Kebayang gak Bapak Ibu? Si A ini kalau dia punya gerobak sebanyak 100 gerobak, masing-masing gerobak omsetnya 500.000 setiap hari. Kebayang gak penghasilan si A? Kenapa jadi membesar? Padahal si A tetap saja jam kerjanya 9 jam. Apa bedanya? Saat ini si A sudah bekerja dengan sistem. Yang mana yang dimaksud dengan sistem? Nih, ini sistem si A. Maka pahamilah Bapak Ibu sekalian, bekerja dengan sistem itu akan menjadi lebih efektif dari sisi waktu dan lebih besar dari sisi omset. Oke, secara cerdas. Ini yang kita sebut dengan waktu produktif. Apa itu waktu produktif? Waktu yang diikhtiarkan dengan cara kerja yang cerdas. Kita kerjanya tetap 9 jam. Tapi maknanya sebenarnya, hakikatnya kita tidak kerja 9 jam kalau dalam bentuk seperti ini. 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9. Yang kita sendiri tetap saja 9 jam. 4 kali 9 sebenarnya 36 jam. Padahal satu hari cuma 24 jam. Si A ternyata telah bekerja dengan cerdas. Ini yang kita sebut dengan waktu produktif. Saya kembali, bagaimana caranya mimpi besar itu bisa cepat terjadi? Jadikan waktu kita waktu
produktif. Bagaimana supaya bisa waktu kita itu menjadi produktif? Bekerjalah dengan sistem. Siapa yang dimaksud dengan sistem? Orang-orang yang bekerja bersama kita. Orang-orang yang bekerja bersama kita. Bapak Ibu, mari kita lihat. Ada ungkapan di lapangan. Kerja kita di HI ini ada yang mengatakan begini. Itu kan menzolimi si B, si C, si D. Kan pertanyaannya begini, apakah omsetnya si B, si C, si D itu omsetnya si A? Jawabannya iya. Kenapa jawabannya iya? Karena si B, si C, si D itu kan kerjanya sama si A. Mereka kerja sama si A. Maka betul lah omset mereka bertiga adalah omset si A. Ada kata-kata itu menzolimi si B, yang jualan kan si B. Enggak menzolimi si B. Si B kerjanya sama si A. Justru si B sedang menerima jasa oleh si A dari si A. Andai si A tidak merekrut si B, kalau si B seorang laki-laki, seorang ayah, punya istri, punya anak, nggak makan anak-anaknya. Kebalik gitu kalimatnya. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Nah, untuk membuat omset sama-sama 500, apa kira-kira yang harus dilakukan si A? Si A harus memberikan edukasi yang benar kepada si B, si C, si D. Ini yang kita pahami sebagai home sharing di HNI. Si A harus menduplikasikan dirinya kepada si B, si C, si D. Cara menyiapkan satu mangkok bakso dengan benar, tepat, enak, begitu diajarkan oleh si A ke si B. Kalau di kita, cara mempresentasikan produk, cara memperkenalkan produk, itu kita sampaikan kepada setiap mitra-mitra kita. Itu yang kita maksud dengan home sharing. Ini kerjaan kita di HNI, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya si B bisa membuat semangkok bakso seenak yang dibuat si A. Kalau sudah terduplikasi seperti itu, Bapak Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Yang terjadi adalah si A sudah benar-benar membuat duplikasi dirinya. Artinya benar-benar telah terjadi penambahan jam kerja si A dari 9 tambah 9 ke 18 jam. Untuk si B saja. Kalau tambah si C, tambah si D. Ya, Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Dengan kesimpulan ini Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu membuat keputusan bahwa kalau begitu saya harus membuat sistem bisnis saya besar. Saya boleh tanya, bagaimana cara memperbesar omset supaya penghasilan Bapak Ibu besar? Bagaimana cara memperbesar omset supaya penghasilan Bapak Ibu besar di HNI? Buat sistem besar. Pertanyaan berikut, siapa kira-kira yang Bapak Ibu bisa rekrut untuk menjadi sistem bisnis Bapak Ibu di HNI? Yang pertama adalah keluarga kita dulu. Seorang seorang suami itu direkrut istrinya, langsung Bapak Ibu rekrut, langsung daftarkan suami Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak daftarkan suami atau istri Bapak Ibu hari ini, resikonya Bapak Ibu nanti kalau suami Bapak Ibu kerja di mana, istri kerja di mana, misalkan kalau Bapak ya, nanti di tempat kerjanya nanti direkrut orang lain, terpisah Bapak Ibu di jalur bisnis. Itu sulit kalau satu rumah. Itu. Kemudian kalau adik kakak kita tidak direkrut Bapak Ibu, adik kakak kita bisa direkrut oleh orang lain. Ada udah kejadian. Ada yang datang ke bisnis center Bukit Tinggi 1, Bapak Ibu sekalian. Seorang ibu berlinang air mata. Dia baru selesai mengikuti pelatihan yang bersama saya, bos, yaitu di bisnis center Aula Bisnis Center Bukit Tinggi. Jadi dia sangat semangat. Dia buat daftar nama keluarganya, kemudian dia menyapa satu persatu. Dan yang pertama di datanya dihubungnya waktu itu adiknya. Oke. Adiknya berada di luar daerah, tidak di Bukit Tinggi. Begitu dia telepon, panjang ceritanya tentang HNI, bersemangat sekali. Adiknya diem aja, jadi pendengar yang baik begitu. Udah endingnya ceritanya dia mau closing, ngajakin adiknya bergabung. Terakhir selesai dia habis nafasnya udah terengah-engah begitu. Ketika di closing, yaudah gabung sama kakak. Apa kata adik? Aduh kak, mohon maafkan saya sudah stokis HNI. Gimana perasaan tuh kalau kejadian dari Bapak Ibu? Hayo Bapak Ibu, mulai hari ini buat data semua keluarga kita, semua kita gabung di jalur bisnis HNI kita. Oke, semua kita gabung di jalur bisnis HNI kita dari sekarang. Nah, pertanyaannya untuk apa? Masya Allah, belum Bapak Ibu. Mana tahu di antara mereka itu menjadi sehebat Bapak Ibu nanti.
atau menghebat seperti saya misalkan gitu, atau menghebat seperti para platinum kita hari ini, seperti itu. Masa depan itu kita belum tahu Bapak Ibu. Yang penting mereka semua terikat dalam jalur bisnis Bapak Ibu pada hari ini. Ingat, keluarga. Selesai kita mengadakan edukasi, kita belajar pagi ini, apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Tulis daftar nama semua keluarga. Ayo pikirkan sebentar, siapa saja? Istri saya, anak-anak saya udah 17 tahun ke atas. Anak Bapak Ibu kuliah di mana? Nanti direkrut sama temannya, hati-hati loh. Siapa lagi? Mertua saya, ada kejadian mertua dilarikan orang loh. Apalagi ipar-ipar saya, terus seperti panjang sekali Bapak Ibu, entah di mana dia berada gitu. Semua Bapak Ibu itu dibuat list nama, itu satu persatu dihubungi. Kalau bisa dalam hari ini hari apa ini? Hari ini Bapak Ibu hubungi satu persatu, dihubungi semuanya dulu. Nanti kalau ada yang merespon Bapak Ibu langsung. Kalau perlu, saya katakan kemarin, kalau adik mau merekrut kakaknya masih ogah-ogahan, masih belum semangat, dek ngambek aja deh. Ngambek kan kerjaan adik, mengambek-ngambek aja terus gitu ya. Kalau kakak mau merekrut adik, gimana caranya kakak ngerekrut adik? Perintah aja, dek sini KTP-mu. Orang kan kita mau ke halal mart, ke Fardhu Kifayah Bapak Ibu, main tarik aja lah Bapak Ibu ya kalau keluarga itu. Oke, mereka belum tahu aja, maka mereka belum kejar-kejaran. Sama seperti kita dulu, ketika kita belum tahu, belum teredukasi yang baik, kita belum bersemangat, belum memutuskan untuk berjuang fokus di sini Bapak Ibu sekalian. Semua pada tahap awal sama. Oke, jadi kata kuncinya bersabar dalam proses ini. Ingat, sukses itu kepanjangannya adalah suka proses. Oke, sepakat bahwa selesai kita belajar ini, Bapak Ibu harus langsung membuat daftar nama, diawali daftar nama keluarga. Jadi ada beberapa komunitas yang harus Bapak Ibu buat hari ini. Buatlah list nama. Ingat, kerjaan kita network. Kerjaan HMI ini akan sangat mudah kalau Bapak Ibu memulai dengan membuat list nama. Jadi nanti ada komunitas keluarga, buat list namanya. Banyak, 50 dapat sehari ini dapat 50 nama. Terus ingat lagi komunitas tetangga, udah dapat lagi nama. Terus komunitas apa lagi? Teman lama, dapat lagi. Komunitas teman lama. Terus komunitas profesi hari ini di mana Bapak Ibu berada? Dapat lagi nama. Oke, dan seterusnya. Setidaknya Bapak Ibu dalam 4 komunitas saja dulu. 4 komunitas saja dulu. Itu udah begitu banyak nama. Tinggal Bapak Ibu ngatur waktu kapan Bapak Ibu akan menghubungi dia. Dan menghubungi itu jangan sampai menunda. Kedahuluan 1 hari saja dibanding orang lain, Bapak Ibu bisa kehilangan mereka. Kedahuluan 1 hari saja, jangan 1 hari. 1 jam saja, jangan 1 jam. Setengah jam, jangan 1 jam. 1 menit saja, Bapak Ibu bisa kehilangan mereka di jalur-jalur bisnis Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu panik? Kerja cepat, kerja cerdas. Efektifkan waktu dan jadikan waktu kita produktif. Apa itu waktu produktif? Waktu yang diikhtiarkan dengan cara kerja cerdas, yaitu kita bekerja dengan sistem. Sehingga waktu 1 hari yang 24 jam sama dengan waktu hari. Kalau seperti ini berapa jam? 9. Si A bukan 24 jam bekerja, yang udah ngabisin waktu 1 hari berlebih. Ini 4 kali 9 4 kali 9 36 jam si A. Pada 1 hari cuma 24 jam. Ini yang disebut dengan waktu produktif. Bapak Ibu bayang gak perusahaan-perusahaan besar yang mempekerjakan karyawan ribuan? Mohon maaf,
misalkan pabrik rokok misalkan gitu, mempekerjakan sekitar 20.000 orang, mempekerjakan 20.000 orang, satu orang bekerja 8 jam, 20.000 orang kali 8 jam, berapa tuh? Berapa jamnya? 20.000 kali 8 jam satu hari masing-masing karyawannya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ternyata si pemilik perusahaan itu sudah bekerja berapa Bapak Ibu hitung saja, puluhan ribu jam satu hari. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, cara kerja cerdas, yaitu dengan mengajak orang bekerja bersama kita. Bedanya ada antara HNI dengan perusahaan yang seperti itu ada. HNI, mentor yang merekrut Bapak Ibu itu berpikir bagaimana suksesnya bersama-sama. Maka nanti di tingkat kesejahteraannya bisa jadi kesejahteraan mentor Bapak Ibu sama dengan Bapak Ibu di tingkat kesejahteraan. Karena mentor itu terus berusaha membuat Bapak Ibu itu sukses sebagaimana dia telah merasakan nikmatnya kesuksesan itu. Bisa jadi tingkat kesejahteraan itu nanti sama Bapak Ibu sekalian. Tak peduli Bapak Ibu gabungnya kapan, yang penting Bapak Ibu lebih produktif, lebih efektif, waktunya lebih produktif dan efektif. Bapak Ibu akan bisa menyamai penghasilan mentor Bapak Ibu yang merekrut Bapak Ibu ini. Bahkan bisa lebih nggak dibanding mentor. Masya Allah, kejadian pada diri saya. Penghasilan saya di atas penghasilan mentor saya. Kejadian. Karena kata kuncinya adalah waktu produktif. Jadi kalau waktu Bapak Ibu lebih produktif dibandingkan waktu yang dipakai oleh mentor Bapak Ibu, maka penghasilan kesejahteraan Bapak Ibu jauh lebih baik. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, bagaimana cara menjadikan waktu produktif kita besar? Lalu lakukan apa Bapak Ibu? Rekrut. Maka sistem Bapak Ibu, insya Allah sistem bisnis Bapak Ibu akan membesar. Di sini kita lakukan apa untuk proses rekrut ini? P, C, A. Awal cerita merekrut kita adalah kita menjadi seorang pemakai saja dulu. Pakai. Ini syarat utama. Ketika kita bergabung di HNI, yang pertama yang harus kita lakukan, pakai dulu produknya. Kita nikmati dulu kenyamanan bersama jaminan halal ini Bapak Ibu. Kita nikmati dulu uang kita terbayarkan kepada produk saudara kita ini dulu. Itu yang kita nikmati dulu. Kita nikmati dulu ketenangan, terjaganya, suci lagi bersihnya tubuh kita ini. Itu dulu. Kalau benar-benar kita hayati, kita nikmati, kita akan lebih mudah untuk bercerita. Bapak Ibu tahu nggak? Nyesek loh ketika itu semua sudah kita nikmati setelah kita pakai. Nyesek sekali kita akan menceritakan kepada orang lain. Kenapa nyesek? Kepengen cepat ketemu sama orang lain. Kenapa? Karena kita ingin kebaikan, kenyamanan, kebahagiaan, ketenangan yang sama. Itu juga dirasakan oleh orang lain. Ini kerja-kerja orang baik. Ini kerja-kerja orang baik. Bapak Ibu tahu kenapa Bapak Ibu bisa gabung sini? Saya yakin karena Bapak Ibu adalah orang baik. Seseorang yang memutuskan dirinya membaik, dia akan dipertemukan dengan begitu banyak kebaikan, dan kebaikan. Kenapa Bapak Ibu bisa bergabung sini? Kenapa Bapak Ibu dipertemukan dengan mentor Bapak Ibu? Bertemunya orang-orang yang baik di pergerakan yang baik. Ini kan gambaran nanti di yaumul akhir. Kita dikelompokkan sesuai dengan seperti apa kitanya. Ini kelompok orang-orang yang mensyiarkan produk halal gitu ya, Masya Allah. Di kelompok ini orang-orang yang suka qiyamulail, kelompok seperti itu. Ini yang suka bersedekah. Di kelompok-kelompok. Kenapa Bapak Ibu kita bergabung di sini? Insya Allah karena semoga kita suka dengan kebaikan. Dan pergerakan ini adalah pergerakan penuh kebaikan. Subhanallah. Makanya saya selalu mengatakan bersyukur kita telah berada di sini. Yang luar biasa di sini adalah
gerakan-gerakan yang pahalanya sangat besar dan uangnya juga sangat banyak, Masya Allah. Maka benar rugi dunia, rugi akhirat kalau Bapak Ibu tak memutuskan menjadi agen-agen aktif. Andai sampai hari ini Bapak Ibu belum memanfaatkan nomor agen Bapak Ibu untuk bergerak secara aktif di HNI, saya sangat menyarankan kepada kita semua untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Saya ingin mengingatkan, jangan-jangan ini adalah pengabulan doa-doa kita ketika kita merintih kepada Allah. Ya Allah, berikan jalannya, lapangkan hidup saya, mudahkan urusan saya, mudahkan urusan saya ke tanah suci. Bapak Ibu udah menangis-nangis di qiyamul lail, di duha, di salat-salat fardu seperti itu. Tiba-tiba ketemu sama mentor. Jangan-jangan ini surat cinta dari Allah melalui mentor kita. Terus kita nggak peduli, minta, tapi nggak peduli setelah dikasih, terlalu. Mari kita lanjut, Bapak Ibu sekalian. Nyesek loh untuk menceritakan. Dan subhanallah, ciri-ciri orang baik ketika dia bersama sebuah kebaikan, bersama begitu banyak kebaikan, dia juga ingin orang lain juga bersama kebaikan yang sama. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu udah pakai, belum nyesek untuk cerita ke orang lain, ada masalah itu. Ada hijab itu, ada kerasnya hati itu, ada egoisnya itu. Ingat, surga bukan untuk kita sendiri. Surga terlalu luas untuk ditempati sendiri. Lagian ketika kita di surga, nanti ditanyain tentang tetangga, jawabnya apa? Maka cerita. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita cerita, ajak orang itu juga jadi pemakai. Ajak jadi pemakai. Sekaligus ajak dia bergabung menjadi seorang agen. Saya sarankan ketika Bapak Ibu mengajak ini jangan terburu-buru. Untuk mengajak ini harus ada kedekatan hati. Harus ada kedekatan hati. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Kalau masuknya Bapak Ibu nggak tepat, biasanya nggak dapat. Jadi dia berproses. Jadi begitu ketemu jangan langsung HNI gitu ya. Jangan langsung. Cuman Bapak Ibu memberikan stimulus saja. Nggak langsung, ayo gabung dong dengan memaksa. Akhirnya nggak jadi deh orang itu. Kalau masuknya nggak tepat, bakal nggak dapat. Oke. Pokoknya berikan stimulus, orang mikir tentang hal ini. Tiba-tiba Bapak Ibu kan lari pagi gitu. Dalam saku sebelah kiri, sebelah kanan ada sabun kolagen, sebelah kiri ada PGH gitu ya. Begitu lari pagi ketemu sama teman. Hai Fulan, apa kabar? Sehat? Assalamualaikum gitu dulu ya. Apa kabar, sehat? Mau kolagen atau PGH? Bingung dia kan? Belum ada mukadimah ya. Bingung diam gitu ya. Ya udah saya buru-buru isi dia, assalamualaikum, pergi. Walaupun dia bingung begitu, tapi dalam sepanjang perjalanan dia akan, kalau tiap hari Bapak begituin dia akan mikir itu apaan maksudnya. Tapi Bapak Ibu jangan maksa. Jangan pertama Bapak Ibu memperkenalkan langsung maksa. Gabung dong sini KTP. Ya, jangan. Berproses. Berikan stimulus aja dulu seperti itu. Dia bakal mikir loh Bapak Ibu kalau Bapak Ibu udah beda begitu. Saya ingin katakan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum tampak beda, Bapak Ibu belum keren kerjanya dia ini. Belum ada tampak beda sama teman lama, sama siapapun yang sekarang bertemu dengan Bapak Ibu belum ada sebuah pewarnaan di HNI. Belum aneh kelihatan Bapak Ibu itu. Belum HNI banget Bapak Ibu. Bapak Ibu jalan kemana-mana, kayak saya, apaan tuh? Kok semua jilbabnya ada label HNI? Aneh ya. Bahkan waktu masih saya gajian, pin saya masih tetap HNI, brosnya HNI, jilbabnya masih ada saja lambang HNI dalam tubuh saya ini. Ada saja. Lalu orang pandang aneh, kok semuanya labelnya HNI? Mobil, dagang, HNI juga. Rumah, depan, ada tampelan, spanduk, HNI juga. Ada stiker, HNI juga. Ujung semua HNI semua. Jadi kepikiran sama orang ini, apa-apaan kok semua HNI? Apa tuh HNI? Berikan stimulus seperti itu. Pokoknya kalau Bapak Ibu belum ditangkap oleh orang sesuatu yang berbeda, aneh gitu kelihatan Bapak Ibu,
Bapak Ibu kerjanya belum keren deh ya. Belum keren. Ayo, mari kita lanjut lagi Bapak Ibu sekalian. Oke, untuk mengajak itu harus ada ikatan hati. Jadi menyentuhkan. Merangkul itu lebih bagus daripada menampar. Kalau Bapak Ibu datangin seorang soleh, katakanlah mohon maaf, katakan seorang ustadz. Ketika Bapak Ibu memperkenalkan sabun kolagen, terlalu terburu-buru, ngomongnya begini, ustadz masih pakai sabun ini deh. Loh kenapa? Iya kan, ustadz kan ustadz, pasti pakai sabun ini terjamin halal ustadz. Ustadz kan ustadz. Kira-kira bagaimana perasaan sang ustadz mendengar? Ya nggak nyaman, cara masuk yang nggak nyaman, siapapun juga nggak nyaman. Saya juga digituin orang juga nggak nyaman Bapak Ibu. Pertanyaannya Bapak Ibu digituin orang nyaman nggak? Oke, cara masuknya itu memang, aduh, masya Allah, merangkul itu lebih enak daripada nampar atau nyubit. Dan itu perlu dilatih ya, bahasa-bahasa yang nyaman untuk didengarkan, wajah yang nyaman untuk dilihat, nyentuh, intonasi yang nyaman untuk diayunkan, dialunkan, dilafazkan kepada orang yang ingin kita rekrut. Tapi saran saya nih, masya Allah, subhanallah, astagfirullahaladzim ya, andailah ada, saya ingat ya Bapak Ibu sekalian, saya khususnya saya kepada jaringan gitu ya, sering sekali mengingatkan ketika kita akan mendekati seseorang, sebelum kita mendatangi dia, atau katakanlah Bapak Ibu setelah subuh gitu ya, Bapak Ibu baca al-maksurat kan. Ketika Bapak Ibu baca al-maksurat, kemudian Bapak Ibu akan membaca doa rabithah di dalam al-maksurat itu. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu apa al-maksurat, bisa dicari di Mbah Google ya. Oke, apa itu al-maksurat? Apa itu doa rabithah? Itu dicari Mbah Google ya. Mbah Google itu cerdas, sampai sekarang masih cerdas ya, cepat ya, dia tuh sangat suka menolong. Oke, Bapak Ibu sekalian, oke, itu dicari di situ. Itu biasa setelah subuh itu kita baca al-maksurat. Itu Bapak Ibu, siapa hari ini? Siapa? Jadi kan Bapak Ibu tadi udah buat nama ya. Hari ini Bapak Ibu akan menyapa siapa? Namanya kan udah ditempel di dinding. Bapak Ibu checklist. 1, 2, 3, 4, 5. Minimal 5 orang sehari ya. Minimal 5 orang sehari Bapak Ibu sapa. 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan namanya. Simpen, perhatikan. Pejam mata, simpen. Perhatikan lagi, pejam mata, simpen. Terekam itu. Begitu kita baca doa rabithah, atau kita ngadep ke dinding tempat nama, daftar nama itu, perhatikan dia. Perhatikan nama itu. Bacakan doa rabithah, baru sapa dia. Doa yang melembutkan hati, mengikatkan hati, mengikatkan hati. Dan setelah itu kita berserah diri kepada Allah, karena Allah juga yang nanti akan membolak-balikkan hati. Ingat, kita akan berjodoh dengan orang-orang yang Allah jodohkan. Cuman saya ingin ingatkan, begitu Bapak Ibu mendatangi seseorang, walaupun pada hari pertama dia belum mau bergabung, jangan berhenti setelah Bapak Ibu mendatangi. Jangan berhenti. Kenapa jangan berhenti? Karena mungkin saat itu dia sedang dalam proses. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan kalau dia belum menerima? Ulang lagi. Belum juga, ulang lagi. Belum juga, ulang lagi. Belum juga, ulang lagi. Sampai kapan? Sampai dia menerima. Kenapa harus seperti itu? Ingat, kita sedang syiar produk halal. Apa Bapak Ibu tega? Dia tidak pakai sabun, odol, sampo, obat-obatan yang terjamin halal. Bapak Ibu tega? Beliau terus bertahan seperti itu. Tega. Jadi kalau jawab pertanyaannya sampai kapan? Sampai mereka mau. Kalau mereka tak kunjung mau, masya Allah, mereka masih sholat kan, pasti masih ada kelembutan hati itu. Mungkin cara kita yang harus diganti-ganti, dialusin lagi, pendekatan kita harus diperbaiki, dan seterusnya. Jadilah seorang ahli untuk mendekati. Bagaimana bisa jadi ahli? Tak jadi ahli kalau kita tidak pernah melakukan. Maka lakukan. Lapangan itu guru yang terbaik bagi kita. Bisa dipahami? Baik, mari kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Oke, ini yang kita lakukan. Akan ada dua kemungkinan. Orang yang kita ajak itu terekrut. Yang kedua, orang yang kita ajak itu belum terekrut. Oke, untuk orang-orang yang sudah terekrut, Bapak Ibu harus langsung belajar menginputkan datanya untuk disusun di jalur bisnis Bapak Ibu. Itu disusun di jalur bisnis Bapak Ibu.
online. Ada dua cara mendaftarkannya, bisa di AVO Bapak Ibu untuk pendaftaran 10.000, atau di HSIS jika Bapak Ibu sudah menjadi seorang agen stok aktif. Oke. Untuk yang terekrut berikutnya, yang pertama apa yang dilakukan untuk orang yang sudah terekrut? Jangan menunda Bapak Ibu untuk mendaftarkan dia. Bapak Ibu bisa daftarkan dengan uang yang 10.000 di AVO. Nanti insya Allah kita akan ada materi tentang AVO. Atau Bapak Ibu daftarkan yang 30.000 di HSIS kalau Bapak Ibu sudah menjadi agen stok aktif. Agen stok aktif adalah agen stok yang di saldo produknya ada simpanan sekitar 2 juta rupiah. Baru dia bisa mendaftarkan sendiri di HSIS dia. Oke, yang terekrut langsung didaftarkan. Nah, kalau Bapak Ibu kurang paham, saat ini belum bisa kita bahas. Insya Allah kita akan segera mungkin membahas ini. Bapak Ibu tanya dulu ke mentor Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu japri saya, hubungi saya. Atau Bapak Ibu bisa di grup ini Bapak Ibu sampaikan di bawah. Coba Bapak Ibu tulis di komentar. Ada kendala apa, ada pertanyaan Bapak Ibu setelah kita membahas ini, Bapak Ibu tulis di situ. Insya Allah satu persatu nanti insya Allah saya baca dan saya akan jawab insya Allah. Baik, Bapak sekalian, yang terekrut langsung daftarkan. Jangan nunda besok. Karena semangat ini bisa naik turun Bapak Ibu. Saat ini dia semangat, besok belum tentu. Sekarang dia mau gabung, sekarang daftarkan. Setelah Bapak Ibu daftarkan, kalau Bapak Ibu daftarkan di AVO, di foto, langsung kirim ke dia nomor agen dia. Katakan, oh ini nomor daftar nomor agenmu ini. Begitupun di HSIS. Kalau di HSIS dia akan dapat 2 buku panduan dan 1 kartu. Di mana dia dapat kartu? Langsung datang ke basic yang punya kartu pencetak. Datang ke basic yang punya kartu pencetak, cetak. Nah, kalau sekarang ini masanya pandemi, kita lockdown, minta tolong saja. Kita sistemnya sekarang kan sistem japri, bisa hubungi karyawan BC untuk minta tolong cetak kartu gitu. Nah, sekarang kan sistemnya sistem dikirim saja karena kondisi gitu ya. Atau misalkan kalau Bapak Ibu mau antar dekat, ya gimana Bapak Ibu lah ya. Oke, kita lanjut. Yang terekrut langsung keluarkan nomor agennya. Setelah nomor agennya keluar, apa yang Bapak Ibu harus segera lakukan? Tak boleh menunda. Harus dilakukan hari itu juga. Yaitu bukakan AVO-nya. Ini kita sebut sebagai kantor pribadi kita di HNI. Kantor pribadi kita. Kenapa ini yang harus kita Bapak Ibu bukakan segera? AVO. Ajarkan kepada mitra itu untuk membuka AVO-nya sendiri. Andaikan dia belum bisa, bantu dia membukakan dulu di tahap awal. Oke. AVO. Buka kantor pribadinya. Kenapa kantornya dibuka? Ini di AVO, ini internet ini ceritanya nih. Karena di sanalah penghasilan itu akan nanti kelihatan. Jadi di sini kan nanti ada bonus. Ada jaringan bisnis dia. Ada banyak hal nanti. Banyak sekali. Kita akan bicarakan insya Allah dalam sesi yang berbeda. AVO diajarkan kepada mitra Bapak Ibu. Yang tidak terekrut, yang bukan tidak, maaf, itu tidak bahasa positif. Bahasa positifnya adalah belum terekrut hari itu. Jadi belum terekrut. Yang belum terekrut, apa yang harus dilakukan lagi? Bapak Ibu minta rekomendasi dari dia. Kalau seorang kakak yang belum terekrut tanya, bolehkah saya tahu di dalam keluarga kakak ada nggak kira-kira yang berminat dengan yang saya tawarkan hari ini, yang mau bekerja dengan saya, yang semangat seperti itu. Saya pernah kejadian, saya mendatangi sebuah rumah yang saya datangi kakaknya nih. Apa kata kakaknya? Kalau saya sih nggak bisa nih kerja begini. Saya tanya, siapa di dalam rumah kakak, keluarga kakak yang ada kira-kira minat yang kerja seperti ini kak? Tapi tetap kita nyamankan wajah kita nih walaupun dia menolak begitu ya. Apa kata beliau? Adik saya kayaknya suka deh.
Adik saya itu suka menonton barang dan seterusnya gitu cerita. Akhirnya adiknya yang saya rekrut duluan. Masya Allah, akhirnya apa yang terjadi? Begitu adiknya terekrut, kakaknya terekrut gak? Iya, orang adik tinggal ngambek aja ke kakak. Jadi juga kan? Jadi tidak satu jalan ke Mekah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjut. Oke, yang belum terekrut minta rekomendasi dari dia. Belum terekrut di sebuah instansi di sekolah, misalkan Bapak Ibu prestasi di sebuah sekolah, sebuah kampung, itu belum terekrut di situ, itu minta di sekeliling tetangganya diadakan presentasi. Itu kalau masa nanti lah ya, insya Allah setelah pandemi berakhir insya Allah ya. Minta ini dekat situ, supaya nanti otomatis dia mau tidak mau terekrut. Kenapa dia belum terekrut? Rata-rata orang belum mau bergabung itu karena belum teredukasi dengan baik. Doakan terus dia, Bapak Ibu sekalian. Jangan tinggalkan dia. Setelah Bapak Ibu mendatangi dia, jangan tinggalkan dia. Saya ingatkan, jumlah agen HMI hari ini baru 3 jutaan. Jumlah agen HMI baru 3 jutaan. Saya ingatkan, jumlah agen HMI hari ini baru 3 jutaan. Umat Islam di Indonesia 250 juta. Pertanyaannya, kurangnya 3 juta? 2, 4, 7. Pertanyaan saya, siapa yang mau merekrut ini? Apakah Bapak Ibu? Kalau 247 juta jiwa muslim Indonesia semua jadi agen Bapak Ibu, semua menjadi jalur-jalur bisnis Bapak Ibu, omset Bapak Ibu berapa? Penghasilan Bapak Ibu berapa? Yang halal tubuhnya berapa banyak? Pahala Bapak Ibu berapa? Surganya di mana? Bisalah kita berharap surga-surga terbaik ya. Kalau kerja kita sudah target-target terbaik seperti itu. Kebayang gak Bapak Ibu kalau Bapak Ibu cuma tekadnya cuma sebagai pemakai, gak banyak efek dan manfaat orang lain terima dari keakinan Bapak Ibu. Beristighfarlah, ubahlah cara pikir yang seperti itu. Hayo memulai dari hari ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjut. Yang terekrut langsung keluarkan nomor agennya, daftarkan. Yang belum terekrut minta rekomendasi siapa dalam keluarganya yang bisa kita rekrut. Baik, mari kita lanjutkan lagi Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Kembali, yang terekrut itu langsung Bapak Ibu gabung di grup pembinaan di grup pembinaan WA, WhatsApp, boleh, Telegram juga boleh. Jadi yang terekrut itu Bapak Ibu gabung di pembinaan WA, gabung nomornya di situ. Tapi Bapak Ibu harus izin dia, bilang saya akan menggabung Bapak Ibu di grup binaan saya ya, itu gabung di WA. Yang sudah terekrut, oke. Yang belum terekrut bagaimana? Tar dulu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu nanti kita akan punya room WA ini ada beberapa. Yang pertama room perkenalan saja, yang kedua room pejuang. Orang yang sudah terekrut ini gabung di room umum saja dulu, di room umum. Jadi karena Bapak Ibu anggap sekarang Bapak Ibu seorang anggota biasa yang baru gabung, kemudian melakukan PCA, pakai, cerita, ajak, kemudian dapat mitra, terekrut mitra itu gabung di room pembinaan Bapak Ibu. Di tahap awal karena Bapak Ibu belum terlalu terbiasa melakukan pembinaan, caranya di room yang Bapak Ibu bentuk WA ini, gabungkan mentor Bapak Ibu di situ. Minta kesediaan Bapak Ibu menggabungkan dirinya di situ. Dan itu harus persetujuan mentor ya. Jangan langsung masukin aja mentor Bapak Ibu di situ. Izin dulu, bantu saya ya membina mitra saya, begitu. Dia oke, baru Bapak Ibu invite. Oke, gabung di situ. Nah, bekerja samalah antara Bapak Ibu dengan mentor untuk memberikan informasi. Dan kalau misalkan Bapak Ibu sendiri mengurus mitra, begitu ada pertanyaan nanti di room itu nanti Bapak Ibu takutnya kesulitan untuk menjawab. Kalau mentor Bapak Ibu gabung di situ, ingat mentor yang Bapak Ibu gabung yang kira-kira bisa memberikan jawaban gitu ya. Setidaknya yang digabung itu yang ED lah ya, yang ED.
Karena ED itu biasanya wawasan sudah cukup luas tentang HNI. Yang eksekutif direktur diharapkan di situ. Oke. Tapi kalau mentor terdekat Bapak Ibu dianggap sudah tahu, sudah oke gitu untuk digabung, silakan aja. Tapi yang paling ideal adalah Bapak Ibu ada di situ, mentor yang merekrut Bapak Ibu ada di situ, dan mentor ED-nya satu orang ada di situ. Kalau perlu mentor lab-nya kalau dia bersedia. Cuman kalau lab itu biasanya jam terbang udah tinggi gitu, banyak sekali roomnya. Nah, tapi ada keterbatasan. Tapi kalau dia bersedia bagus sekali. Oke, bagus sekali. Gabung di WhatsApp dan mulailah Bapak Ibu bekerja sebagai leader yang oke di HNI. Masya Allah, subhanallah, setidaknya sederhana cara kerja. Saya ulang kembali. Yang pertama Bapak Ibu, seperti inilah kira-kira nanti dulu Bapak Ibu direkrut di sini. Mentor Bapak Ibu bercerita tentang dia telah bersama HNI, memakai produk HNI. Kemudian setelah dia pakai duluan ya, kemudian dicerita kepada Bapak Ibu, kepada kita. Kemudian dia merekrut kita, kemudian melakukan pembinaan kepada kita. Apa yang terjadi berikutnya? Setelah kita mengerti dan memutuskan, dia terus memberikan pembinaan dan kita memutuskan untuk sukses di sini. Seperti saya contohnya, maka setelah itu kita bergerak serentak di sini sampai sukses itu benar-benar nyata pada diri kita. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. WhatsApp, jadi nanti WhatsApp-nya akan banyak orangnya nih. Di sini akan banyak orangnya nanti. Oke, saya berikan strategi. Bagaimana caranya di WA ini, grup WA ini kan berapa satu grup WA? Sekitar 256 ya. Satu room itu 256. Di tahap awal mungkin baru sedikit. Ingat, Bapak Ibu membuat jalur bisnis berapa jalur? 10 jalur. Buat 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 jalur bisnis yang terekrut. Ini Bapak Ibu buat. Ke 10 hanya itu Bapak Ibu gabung mereka ini di room pembinaan Bapak Ibu. Buatlah namanya apa gitu ya. Kalau kita room di jalur Ustaz Sumarno ke bawah itu namanya HNI Champion. Nanti Bapak Ibu terserah lah pemimpin, ada namanya macam-macam orang yang buat nyerumnya. Terserah Bapak Ibu deh, seninya Bapak Ibu ya. Dari Bapak Ibu ke bawah gitu. Oke, Bapak Ibu gabung sini. Nanti di room ini Bapak Ibu, ini kan ada 10 orang di tahap awal nih. Anggap Bapak Ibu sudah merekrut 10 orang. Terserah mau 5 orang juga boleh, 3 orang juga boleh, 7 orang juga boleh. Karena Bapak Ibu kan masih AB ceritanya. Oke, anggap saja 10 orang. Anggap saja 10 orang. Coba lihat Bapak Ibu sekalian. Apa yang Bapak Ibu harus lakukan di room supaya room ini cepat penuh? Yang harus Bapak Ibu lakukan di room itu supaya room itu cepat penuh adalah Bapak Ibu berikan stimulus di dalam room itu, rekrut. Misal, Bapak Ibu pagi-pagi Bapak Ibu sapa, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu apa kabar? Semoga tetap dalam semangat jihad iktisodi. Semangat jihad iktisodi, memperjuangkan ekonomi. Oke, di situ sapaan Bapak Ibu pertama. Kita akan sama-sama bergerak ke lapangan hari ini Bapak Ibu melalui gerak tangan kita. Jadi karena ini masa lockdown gitu ya, karena itu yang lebih bergerak itu tangan kita. Di mana? Di HP kita. Oke, kita berikhtiar untuk masing-masing kita merekrut 1 orang Bapak Ibu. Oke, jadi kita berikan penugasan kepada 10 orang ini untuk melakukan perekrutan. Pertanyaan saya, Bapak Ibu arahkan perekrutan kepada siapa dulu? Kepada keluarga. Coba Bapak Ibu saya lihatkan. Jika 10 orang yang sudah Bapak Ibu rekrut, terserah ini saya menganggapnya 10 ya. Anggap saja masih 6, 7, 8 terserah lah ya. Di rumah Bapak Ibu anggap saja 10. Jika 10 orang yang Bapak Ibu sudah masukkan ke dalam WA, masing-masing sudah mendata keluarganya dan sudah mendaftarkan dalam 1 hari ini bisa terjadi loh Bapak Ibu. 3 saja keluarganya, masing-masing ini 3 nih. Tuh, 2, 3, masing-masing 3. 3. Setelah mereka terekrut, semua yang terekrut digabung di room WhatsApp. Di hari kedua di room WhatsApp udah berapa orang? Di hari kedua di room WhatsApp udah berapa orang? 10 tambah ini 3 kali 10, 30 tambah 10.
42 dengan mentor yang merekrut Bapak Ibu, 43 dengan mentor ED atau LED Bapak Ibu. 43 itu baru di hari kedua. Hari kedua Bapak Ibu membuat room ini. Itu baru cerita hari kedua. Ayo kita mendata masing-masing kita, dapatkan tiga mitra dari keluarga sendiri hari ini. Ayo serentak ya, buat semangat lah Bapak Ibu ya, buat bersemangat room itu seperti itu. Masya Allah, itu baru di hari kedua sudah 43 orang. Kebayang gak? Bapak Ibu lanjutkan kerjaan Bapak Ibu di hari yang ketiga. Wah, dengan semangat yang sama, semangat yang sama untuk memberikan apresiasi, hadiah, menyemangati. Hadiah itu tidak harus berupa benda loh Bapak Ibu sekalian. Misalkan jam 8, ini kan jam 6 nih. Nah, sepakatnya misalkan jam 6. Ya, kita mulai dari jam 6 ya. Jam 6, ternyata ada yang laporan jam 8. Oh, kalau ke saya nih, Umi, saya berhasil merekrut tidak 3, 5 justru. Keren. Bapak Ibu, apa dong Bapak Ibu jawab? Kasih gambar senyum, kasih Bapak Ibu kasih gambar lope-lope begitu ya, kasih gambar tepuk tangan. Keren. Alhamdulillah. Yes, oke, ngomong begitu ya. Apa efeknya kepada yang lain kira-kira? Yang lain juga turut bersemangat, merangsang adrenalin naik, pada ngebul, para berasap. Dia lebih cepat daripada saya. Sebenarnya apa yang sedang Bapak Ibu lakukan? Sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan home sharing loh. Ini disebut home sharing online. Nggak ketemuan tetapi kerja tetap terjadi. Nggak ketemuan tapi kerja kita tetap terjadi dengan online. Bisa nggak mereka melakukan perekrutan sedang lockdown? Bisa. KTP kan tinggal dikirim foto, cepat kirim. Apa yang nggak bisa hari ini? Kurang 1 detik nyampe itu di seberang gitu KTP. Daftarkan. Nah, uangnya gimana? Transfer aja, mobile banking aja. Harus diantar? Enggak. Sekarang lockdown. Apa bisa? Jangan nanya lagi apa bisa. Bisa. Jangan berpikir masalah lagi. Kita berpikir solusi. Gimana caranya? Selagi kita katakan gimana caranya ya, Bapak Ibu akan menemukan cara. Tapi kalau Bapak Ibu katakan masalahnya, maka Bapak Ibu akan menemukan masalah. Saya ulangi. Saya tanya nih, jadi fokus Bapak Ibu kemana sih? Ke masalah atau solusi? Solusi. Kalau Bapak Ibu ketemu sebuah masalah, pikirnya jangan di masalah itu. Pikirkan gimana caranya kalau masalahnya begini, solusinya bagaimana? Kalau begini masalahnya, solusinya bagaimana? Akhirnya Bapak Ibu, ketika kita memikirkan solusi saja, itu masalah itu akan kelihatan semakin kecil, bahkan nggak ada. Oh, ternyata masalah itu nggak ada ya. Yang kelihatan cuma satu, yaitu masalah. Yang kelihatan cuma satu, yaitu solusi. Masalah, nggak ada ternyata masalah. Allahu Akbar, ternyata Masya Allah. Dari sebuah masalah ternyata banyak hikmah loh Bapak Ibu. Sekarang aja kita nggak bisa ketemuan secara langsung, nggak bisa ketemuan Bapak Ibu, tapi subhanallah ternyata ini salah satu solusi. Saya bisa mendatangi semua rumah Bapak Ibu. Saya nggak tahu nih Bapak Ibu nontonnya sedang di mana nih. Asal jangan di toilet ya. Saya bisa ketemu Bapak Ibu di mana saja, di Kalimantan. Saya belum pernah ke Kalimantan. Di Irian, di Papua, di mana? Bahkan mungkin kalau ada yang nonton di Maroko, saya udah turun di Maroko, udah landing di Maroko, tapi nggak ketemu sama ibu, mohon maaf. Tapi semoga hari ini kita bisa ketemu di sini. Ternyata dari masalah pandemi kita bisa ketemu seperti ini. Ayo ditulis di perasaan ibu. Ternyata kita bisa dialog seperti ini. Masya Allah. Yang nggak mungkin dulu saya temui semuanya secara serentak sekarang terjadi. Subhanallah. 2 hari yang lalu saya ketemuan sama ibu guru saya waktu SMA, Masya Allah. Ketemuannya di mana? Di alam nyata? Enggak, di ketikan. Selamat datang Bu Suryati, ahlan wa sahlan. Kita akan sama-sama berjuang di sini, Masya Allah. Ketemuan anak dan ibu, ada masalah terkurung begini, ketemuannya caranya seperti ini. Kita nggak fokus pada masalah, kita fokus kepada solusi. Selalu ada jalan. Di mana ada kemauan,
di situ ada jalan. Mari kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, subhanallah, ini baru hari kedua. Kebayang nggak hari ketiga? Hari kedua biasakan merayakan dulu. Merayakan. Bagaimana cara merayakan? Cara merayakan di room itu macam-macam. Sederhananya Bapak Ibu buat list. Subhanallah, hari kemarin yang berhasil melakukan perekrutan, wah, tulis nama, tulis jumlah yang direkrut. Misalkan Ani 3, Fatimah 1, wah, ke bawah. Oh, yang berhasil lebih dari target tadi kan 3 ya. Target 3, ada yang berhasil merekrut 7. Yang 7 kasih bintang. Kayak anak TK ya, nggak apa-apa. Itu anak TK kenapa nggak bisa capek-capek Bapak Ibu? Karena mereka banyak dikasih bintang. Iya, sebenarnya itu sebuah apresiasi. Di WhatsApp, bintang 5. Hotel bintang 5 nih. Namanya siapa? Tuh, 2, 3, 4, 5. Bintang 4, bintang 3, bintang 2, bintang 1. Ada yang nggak ada bintang? Mungkin ada. Yang nggak dapat bintangnya kan ditulis. Kita merangkul, bukan apa. Yang nggak dapat bintang itu jangan tulis. Misalnya itu siapa namanya? Sari nggak dapat bintang, 0. Jangan ditulis. Ya, nggak dapat bintang jangan ditulis aja. Jangan tulis aja. Jadi kita tulis yang sudah berprestasi saja di situ. Itu memberikan stimulus, naikin adrenalin, kepul. Ingat Bapak Ibu, di dalam room itu akan selalu ada orang yang positif, akan ada yang negatif. Apa kejadian? Gara-gara saya melakukan agenda ini, ada yang left ternyata dari room, ada yang keluar sendiri. Bukan keluar sendiri, keluar nyadar ya. Keluar nyadar. Kira-kira Bapak Ibu ngedrop nggak? Ada yang keluar sendiri, frustasi begitu, kecewa begitu. Kalau Bapak Ibu merasa kecewa, sedih, ada nervous segala macam begitu, saya katakan kepada Bapak Ibu, tandanya Bapak Ibu itu normal. Hati dikaruniakan Allah memang untuk merasakan. Tapi apapun perasaannya jangan berlebih-lebihan. Tetap bersyukur. Mereka sudah pernah nyasar ke rumah Bapak Ibu. Sudah pernah dijorokin ke dalam rumah Bapak Ibu. Walaupun hanya bertahan 1 jam, 2 jam, atau 1 hari, 2 hari. Tetap bersyukur Bapak Ibu. Kita nggak tahu nih Bapak Ibu. Andai satu hari nanti beliau-beliau yang left hari ini terpahamkan kembali, bisa jadi mereka bisa ngalahin luar biasanya Bapak Ibu. Saya sudah banyak ketemu orang-orang begitu. Sampai ketemu saya lagi, akhirnya dia minta maaf gitu. Saya belum tahu, saya boleh ceritanya minta maaf. Saya maafin nggak? Ya nggak mungkin ya saya maafin. Saya mendoakan dia terus. Jadi Bapak Ibu, kalau dia pakai pergi-pergi dari kita, laporin sama pemiliknya. Pergi menjauh, dia laporin ke atas, biar ditarik kembali. Bisa datang lagi nggak? Yakin bisa. Saya udah sering kejadian begitu. Jauh. Orang talinya saya pegang. Siapa yang megang? Saya bantu saya megang. Yang atas pemiliknya dia. Datang lagi nggak? Datang. Terus pas dia datang saya marah-marahin. Enggak. Saya peluk mesra aja. Oh, aku rindu sekali kepadamu. Dia tahu bahwa saya sangat menyayangi dia. Kalau dia nangis, kenapa juga saya dulu pakai pergi-pergi? Menyesal. Kenapa? Dulu dia pergi, saya masih biasa. Dia datang lagi ke saya. Masya Allah, dia lihat saya begitunya berbeda. Apa kata dia? Kalau saya dulu aktif, saya udah deket-deket begini ya. Saya bilang, istighfar ya. Mari kita lanjut, teman-teman sekalian. Biasakan setelah ada kerjaan PR, hari berikutnya. Jadi jangan kasih PR setiap hari, Bapak Ibu. Satu hari ada PR, hari berikutnya merayakannya. Merayakan itu gimana? Ya seneng-seneng, happy aja isi room itu. Pas EBB itu seperti apa sih? Udah mau buka puasa, udah buka, masak apa? Jangan ceritanya tentang rekrut terus. Itu room silaturahmi. Jadi ada perasaan relax di situ, nggak kaku, nggak tegang.
merayakan itu penting. Merayakan itu penting. Satu bentuk apresiasi. Setelah dirayakan, akhirnya kita lepas ke lapangan lagi. Di hari keberapa itu? Di hari ketiga. Di hari ketiga, kalau hari pertama tadi berhasil, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang lebih. Bapak Ibu ambil gimana pada hari hari yang ketiga? Kalau ada yang dapat cuma 1, Bapak Ibu jangan kasih PR 3 lagi. Bapak Ibu itu totalkan semua, ada yang dapat 1, ada yang dapat, ambil rata-rata. Berapa angka rata-rata yang bisa didapat? Ternyata dalam 1 hari bisa merekrut 2. Ambil angka rata-rata itu. Jadi hari keempat, oke, hari keempat kita akan melakukan rekrut 2. Are you ready? Gitu ya. 2, jangan ambil 3 lagi. Kenapa? Ada yang dapat 1, ada yang dapat 0. Kasih 2. Kalau Bapak Ibu naikkan yang 0, frustasi dia. Jangan ambil angka yang ke atas, ambil angka rata-rata. Rata-rata pun kalau ketemunya angka beberapa, ambil yang paling bawah, agar yang masih 0 masih terangkat semangatnya. Kalau yang tinggi berapa mana? Tetap naik. Orang sudah tinggi begitu, udah nggak perlu distimulus lagi. Motivatornya udah dalam dirinya sendiri. Oke. Kalau perlu orang yang kalau Bapak Ibu tugaskan 3, ketemunya 7, japri. Nyatakan salut, bener keren gitu, japri. Apresiasinya terpisah. Oke. Bapak Ibu sekalian, biasakan merayakan. Subhanallah. Dan itu baru hari keempat. Prediksi kita nih, ini hari keempat. Ini sudah 43. Kalau semua yang di 43 ternyata berhasil merekrut 2 pada hari keempat, berarti jumlahnya berapa dong? Kali 2 80. Anggap aja 86. 86 baru pada hari keberapa? Hari ketiga, hari keempat. Hari keempat, hari kelima ngapain kita? Merayakannya lagi. Hari kelima merayakan lagi, berarti kita maju ke hari ke-6. Hari ke-6 masing-masing merekrut sebanyak 2 lagi. Kali 2 lagi, berapa jumlahnya? 16. 166 pada hari ke-6. Hari ke-7 kita merayakannya lagi. Hari ke-8 masing-masing merekrut 2 lagi. Berapa dong? Pukul rata aja. 166 kali 2 300 tambah berapa kali 2 kali 212 tambah 12 tambah 120 12 tambah 120 tambah 200 berapa tuh? 300 332 nggak bisa, orang satu room cuma 256. Room Bapak Ibu yang satu room penuh cuman sampai hari keberapa? Hari ke-8. Hari ke-8 itu kalau kita anggap mereka aktif semua ya. Hari ke-8 jelek, ternyata enggak, hari ke-8 penuh. Ya udah hari ke-10. Oh enggak terjadi, ternyata hari ke-10. Ya udah hari ke-12. Oh enggak juga, hari ke-16. Oh enggak juga, hari ke-30. Bisa nggak kira-kira 30 hari penuh satu room? Kalau Bapak Ibu efektif, rapi sekali kerja, pandai menyemangati, pandai mendekati, pandai memberikan apresiasi, apa yang nggak mungkin? Maka besar peluang 1 bulan saja room Bapak Ibu penuh 256 orang. 256 orang. Ada yang mengatakan begini, Umi gabung 1 lagi dong. Full. Tunggu room kedua. 1 bulan 256. 1 bulan 256. Saya memberikan ilustrasinya begini kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau berisi 256 mereka semua terhijrahkan. Karena produk harian itu rata-rata kan 200 poin. Apa yang terjadi 200 poin? 256 kali 200 poin. Berapa tuh? 400. Oke, 400 tambah 2 kali 5, 10, 100.
2 kali 6, 12. Berapa? Tambah nolnya 2. Poin akumulasi di grup Bapak Ibu 50 ribuan. Poin akumulasi seorang LED saja 36 ribuan. Kalau 51 ribuan, Bapak Ibu bisa LED deh. Tapi syaratnya Bapak Ibu harus ED. Tinggal satu syarat aja Bapak Ibu. Kalau udah kejadian begini, segera menjadi seorang eksekutif director. Tapi mungkin nggak kejadian jadi ED di sini. Mungkin sekali dalam 1 bulan. 1 bulan Bapak Ibu jadi ED dan langsung menjadi LED. Kejadian 1 bulan. Wih, prematur ya. Prematur yang keren. Apakah kira-kira orang yang saya cari itu adalah Bapak Ibu? Kira-kira jawabannya semoga. Saya berharap begitu. Masya Allah, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga yang saya bahaskan hari ini saya terpahami dengan baik. Kita tutup dulu kajian kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah ini kita masuk pada materi berikutnya, sesi berikutnya. Tunggu jam tayangnya Bapak Ibu secara live insya Allah. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa buat di room kolom, insya Allah nanti saya baca. Jangan sampai ketinggalan tentang informasi di grup kita. Banyak maaf, semoga bermanfaat, semoga menjadi ibadah karena kita sedang belajar. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.